Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung-hitung nikmatku, kata Allah, tidak akan sanggup kamu untuk menghitungnya. Terutama sekali nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala pada hari ini mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan. Kemudian selawat beserta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar kurma kuliah Ramadan dimanapun berada, adapun tema kuliah Ramadan kita pada sore hari ini adalah awal disyariatkannya puasa Ramadan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Tahukah sahabat bagaimana awal mula puasa Ramadan dilakukan dan kapan sejarah Ramadan pertama kali diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Sejarah puasa Ramadan menurut Imam Al-Qurtubi yang dikutip dari buku Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhanuddin menyatakan bahwa orang yang pertama sekali melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang pertama sekali melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan setelah beliau turun dari bahteranya karena badai dan banjir yang menghantam negeri kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan beliau dan kaumnya dari banjir dan badai yang amat dahsyat pada waktu itu. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, di kota Madinah beliau menyaksikan orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah puasa pada setiap tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada salah seorang dari antara mereka, "Kenapa kalian berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram?" Lalu mereka menjawab, "Kami berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram adalah sebagai rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Fir'aun." Kemudian Nabi Musa pun berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan puasa pada setiap tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah tahun ke-2 Hijriah beliau menerima perintah melaksanakan ibadah puasa dengan turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunnya ayat ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa tepatnya pada tahun kedua Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum turunnya perintah untuk melaksanakan ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di kota Mekah. Kemudian turun perintah untuk melaksanakan ibadah puasa ini mulai tahun ke-2 Hijriah ini
Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa bersama umat Islam. Nabi Muhammad SAW bisa melakukan ibadah puasa selama 9 kali sampai beliau wafat. Hadirin para pendengar kurma dimanapun berada, jadi dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 ini yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini akan dapat mengangkat derajat dan martabat diri kita menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa dengan puasa yang kita lakukan pada tahun ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.